Halo, selamat datang. Kita semua kayaknya tahu ya cerita standarnya. Negara-negara kaya itu sukses karena mereka menganut pasar bebas, perdagangan bebas, dan sejenisnya. Tapi gimana kalau cerita itu sebetulnya cuma mitos? Yuk kita bongkar bareng-bareng sejarah ekonomi yang jarang banget dibicarakan berdasarkan karya Ha Jung Chang yang super provokatif. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau bukan pakai resep yang mereka ajarkan sekarang, gimana sebenarnya cara negara-negara paling kaya di dunia ini membangun kekayaannya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu narasi yang selama ini diterima luas. Cerita yang sering banget kita dengar, baik di buku-buku pelajaran maupun dari para pengambil kebijakan. Resepnya kedengeran simple dan logis banget kan? Sering disebut konsensus Washington. Idenya tuh kalau negara berkembang mau maju, ya buka aja pasar seluas-luasnya. Swastanisasi industri. Biarkan kompetisi berjalan bebas, nanti juga bakal makmur. Inilah tangga kesuksesan yang ditawarkan ke seluruh dunia saat ini. Dan nasihat ini bukan datang dari orang sembarangan loh. Bapak ekonomi modern sendiri, Adam Smith, secara spesifik pernah memperingatkan Amerika yang waktu itu masih negara berkembang supaya jangan coba-coba melindungi industrinya. Pesannya jelas banget, perdagangan bebas adalah satu-satunya jalan. Titik. Nggak pakai koma. Nah, tapi disinilah ceritanya jadi seru. Ternyata ada narasi tandingan yang bisa dirangkum dalam satu metafora yang kuat banget, menendang tangga. Inti dari cerita tandingan ini adalah sebuah ide yang namanya argumen industri bayi. Coba dibayangin, sebuah industri baru itu kayak anak kecil. Anda nggak mungkin kan langsung suruh dia tanding lari sama atlet profesional. Tentu Anda lindungin dulu, kasih gizi, latih, sampai dia cukup kuat buat berdiri sendiri. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Ekonom Jerman Friedrich List sudah menangkap gelagat ini sejak tahun 1841. Dia bilang, ini tuh siasat licik yang umum banget. Kalau ada orang udah sampai di puncak, dia akan tendang tangga yang dia pakai buat naik, supaya ndak ada lagi yang bisa nyusul. Tuduhan dia jelas, negara-negara sukses, terutama Inggris, itu munafik. Mereka menyuruh orang lain pakai resep A, padahal mereka sendiri jadi kaya pakai resep B. Oke, kalau gitu, mari kita lihat buktinya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh negara-negara kaya ini waktu mereka masih di fase industri bayi? Kita mulai dari Inggris, yang sering jadi poster utama kesuksesan pasar bebas. Lihat deh perbandingannya di layar. Mitosnya, sukses karena laissez-faire, alias pemerintah nggak ikut campur. Kenyataannya, Inggris itu secara sistematis melindungi dan mempromosikan industrinya selama berabad-abad, terutama industri wol mereka yang jadi andalan. Dan ini bukan kebetulan loh. Sejak tahun 1721, di bawah Perdana Menteri Robert Walpole, Inggris punya strategi yang terencana banget. Coba lihat langkah-langkahnya. Bahan baku impor dibikin murah, tapi barang jadi impor dipajakin tinggi-tinggi. Terus, produk dalam negeri yang diekspor malah pajaknya dihapus, bahkan dikasih subsidi. Ini kan catak biru proteksionisme yang sangat disengaja. Oke, itu kan Inggris zaman dulu. Gimana dengan Amerika Serikat, sang kampion perdagangan bebas masa kini? Tentunya mereka mengikuti nasihat Adam Smith dong. Coba perhatikan angka ini. 40–50%. Angka apa ya ini kira-kira? Ini adalah rata-rata tarif alias pajak impor yang dipasang Amerika Serikat untuk barang-barang manufaktur dari luar negeri selama hampir 100 tahun. Jadi, jauh dari kata perdagangan bebas, Amerika justru membangun kekuatan industrinya di balik tembok proteksi yang super tinggi. Ini menjadikan mereka salah satu negara paling proteksionis di muka bumi pada masanya. Biar lebih jelas, lihat saja grafik ini benar-benar membuka mata. Di tahun 1875, saat Inggris sudah menerapkan tarif 0%, lihat posisi Amerika Serikat jauh di atas. Ini kan kebalikan 180 derajat dari cerita yang biasa kita dengar. Dan jangan salah, ini bukan kebijakan ecek-ecek. Isu tarif ini begitu fundamental sampai jadi salah satu pemicu utama perang saudara di Amerika. Bahkan, pahlawan nasional mereka, Abraham Lincoln, adalah seorang proteksionis garis keras. Dia sangat yakin kalau industri Amerika harus dilindungi supaya bisa tumbuh besar. Jadi, kita sudah lihat kalau negara-negara ini pakai proteksionisme untuk membangun diri mereka. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Setelah mereka berhasil sampai di puncak, mereka juga aktif berusaha supaya nggak ada negara lain yang bisa meniru cara mereka. Terhadap koloninya sendiri, Inggris itu bisa dibilang sangat represif.
Mereka melarang industri canggih seperti pabrik baja dibangun di Amerika, memaksa koloni cuma jadi pemasok bahan mentah. Mereka juga secara sengaja menghancurkan industri tekstil India dan wol Irlandia yang waktu itu kualitasnya lebih bagus, demi melindungi produsen lokal mereka. Nah, terhadap para pesaingnya, strateginya beda lagi. Inggris melarang para pekerja terampil dan mesin-mesin canggih keluar dari negaranya. Dan yang paling ampuh, mereka pakai kekuatan angkatan lautnya buat memaksa negara-negara lain menandatangani perjanjian tidak setara. Intinya, perjanjian ini melumpuhkan kemampuan negara lain untuk melindungi industri mereka, jadi mereka nggak punya kesempatan buat bersaing. Oke, setelah melihat semua ini, kita jadi sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin agak kurang nyaman didengar. Kesimpulan yang menantang semua asumsi kita selama ini. Intinya begini, catatan sejarah itu sangat jelas. Jalan yang ditempuh negara-negara kaya untuk sampai ke puncak kemakmuran bukanlah jalan pasar bebas dan perdagangan bebas yang sekarang mereka paksakan ke negara-negara berkembang. Mereka semua, tanpa terkecuali, pada tahap-tahap krusial perkembangan mereka menggunakan tangga yang sama, proteksi industri, subsidi ekspor, dan campur tangan pemerintah yang strategis. Tangga yang sama yang sekarang, menurut argumen ini, telah mereka tendang jauh-jauh supaya nggak ada yang bisa menggunakannya lagi. Ini semua akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang sangat penting. Kalau resep pembangunan yang kita dengar sekarang bukanlah resep yang benar-benar berhasil di masa lalu apa pelajaran yang sesungguhnya bisa kita ambil? Tangga seperti apa yang tepat untuk pembangunan di zaman kita sekarang? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.